Perkenalkan, nama saya Gusti Amedir Chandrasdani. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, karya Mark Manson. Buku ini buku terlaris versi New York Times dan Globe and Mail. Di dalam buku ini banyak sekali terdapat pesan-pesan bagaimana kita mempedulikan sedikit hal namun bermakna pada diri kita, dan merasa bodoh amat pada hal-hal yang kurang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Buku ini membantu kita bukan dengan memotivasi untuk berpikir positif, melainkan melihat pada diri atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita secara seutuhnya. Seperti kata Mark Manson pada buku ini, menerima bahwa beberapa penderitaan memang mustahil untuk kita hindari atau kita terima. Dan ketika kita bisa nyaman dengan hal-hal buruk yang terjadi pada diri kita yang tak terkalahkan secara spiritual yang paling besar, Mark Manson mengajak kita untuk mengerti batasan-batasan diri dan menerimanya. Dan itulah menjadi sumber kekuatan seutuhnya yang paling nyata. Di dalam buku ini, pada halaman 14, menjelaskan apa itu kata bodoh amat. Masa bodoh atau bodoh amat artinya memandang tanpa gentar tantangan yang paling menakutkan dan sulit dalam kehidupan dan mau mengambil sesuatu tindakan. Dan di dalam buku ini, Mark Manson juga menjelaskan 3 seni tentang apa yang dimaksudkan masa bodoh itu. Pertama, masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman pada diri sendiri atau nyaman saat menjadi berbeda. Yang kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, maka pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu hal yang lebih dari kesulitan itu. Yang ketiga, entah disadari atau tidaknya, Anda harus memilih sesuatu hal untuk yang diperhatikan, paling diperhatikan. Kelebihan dari buku ini, yang pertama, halaman dari buku ini tidak terlalu tebal sehingga bisa dibaca dalam sekali duduk. Yang kedua, bahasa atau isinya yang sedikit nyeleneh tetapi banyak inspirasi atau motivasi yang terkandung di dalamnya sehingga kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan suatu hal yang bodoh yang akan merugikan diri kita sendiri. Kekurangan dari buku ini menurut saya yang pertama adalah ada beberapa kalimat yang maknanya absurd sehingga sulit untuk kita pahami maksudnya. Seperti semua makna dalam hidup kita dibentuk oleh hasrat alami kita untuk tidak pernah mati. Pada buku ini, antara bab-babnya ada yang kurang sinkron, seperti bab yang ketiga membahas tentang Jimmy seorang motivator, dan bab 4 membahas tentang Hiro Onoda yang tetap setia terhadap kekaisaran meskipun kekaisaran itu telah hilang. Di dalam buku ini terdapat ada satu bab yang paling menarik, yaitu bagian tentang kematian. Mark Manson mengawalinya dengan kisah yang sangat traumatis ketika sahabatnya yang tewas karena terjun dari tebing. Poin dari bab ini terletak pada perlunya keberanian dan keterbukaan untuk menghadapi kematian mengenai kematian diri kita sendiri. Bukan hanya karena kematian itu tak terelakkan, tetapi terutama karena semua pengalaman dan hal-hal di dalam hidup hanya akan menjadi bermakna. Jadi, hiduplah sehidup-hidupnya dan rengkuhlah kematian sebagai bagian dari hidup ini. Kesimpulannya dari buku ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk berlapang dada dan ikhlas. Dan kita bisa memilih atau menyortir hal-hal yang penting saja dan tidak memikirkan atau melakukan hal-hal yang sia-sia terhadap diri kita. Dengan cara kita untuk peduli lebih sedikit, dalam artian lebih peduli terhadap hal-hal yang berdampak pada diri kita atau berpengaruh pada lingkungan kita. Di dalam buku ini juga mengajarkan kita jangan berusaha agar tidak mengakibatkan diri kita menjadi buruk. Seperti
Contohnya, kita selalu berusaha agar terlihat cantik, tetapi tidak terlepas dari seperti apa kecantikan itu sesungguhnya. Semakin mati-matian kita untuk terlihat agar cantik, maka kita akan semakin merasa tidak cantik dan tidak menghargai diri sendiri. Maka dari itu, untuk kebaikan kita sendiri, kita harus belajar berpikir dengan kata bodoh amat atau untuk kebaikan diri kita sendiri. Itu sedikit review dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan sampai jumpa.